الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث فيه الإنس والجان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan, lebih daripada cinta dan rindu kita kepada manusia yang lainnya. Karenanya mudah-mudahan karena cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, membasahi lidah kita dengan salawat kepadanya. Harapan kita semuanya kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya mengingatkan kepada diri saya dan semua yang hadir untuk sama-sama kita niatkan iktikaf selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mengikuti kajian ilmu agama ini. Tema yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita sudah berada di tanggal 29 Dzulqa'dah. Itu artinya nanti sore menjelang maghrib dilakukan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kalau kemudian kelihatan, maka besok hari Senin sudah masuk 1 Dzulhijjah. Cuma memang beda dengan ketika awal Ramadan. Awal Ramadan heboh kan, ru'yat dan tidak ru'yat gitu kan. Ya, sudah ditentukan awal Dzulhijjah atau awal Ramadan dan kapan juga Syawal, itu kan ya banyak perdebatan. Tapi kalau awal Dzulhijjah ya tidak seramai waktu awal Ramadan. Padahal sebetulnya sama saja. Artinya harus ada ru'yat. Harus ada ru'yat. Cuma terkadang yang tidak pakai ru'yat itu nunggu pengumuman dari Saudi Arabia. Kenapa? Kata mereka harus sama. Nanti kalau hari Arafahnya harus sama, hari rayanya pun juga harus sama.
Nah, ini kan yang jadi pertanyaan besar. Kenapa kalau hari raya Idul Fitri boleh tidak sama, tapi kalau hari raya Idul Adha harus sama? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa tidak ditentukan dari awal 1 Dzulhijjahnya tanggal sekian? Tidak, nunggu hasil ru'yat Saudi Arabia. Kenapa? Biar sama nanti hari Arafahnya, dan biar sama nanti hari rayanya. Kalau kita ikut madhab al-Imam Syafi'i, maka kita menentukan ru'yatnya masing-masing, karena beda tenggelam dan terbit mataharinya, waktunya beda. Tenggelam dan terbit mataharinya, tempatnya beda. Maka kata Imam Syafi'i, masing-masing tempat yang tenggelam dan terbit mataharinya itu berbeda, menentukan ru'yatnya sendiri-sendiri. Sehingga kita ru'yat, mereka juga ru'yat hari ini. Tapi kalau kemudian seandainya kita tidak kelihatan, maka besok masih tanggal 30 Dzulhijjah, 30 Dzulqa'dah. Ya, sedangkan mereka kelihatan, maka besok 1 Dzulhijjah. Ya, mereka, sedangkan kita masih 30 Dzulqa'dah. Berarti beda 1 hari. Seandainya nanti di hari Arafahnya mereka duluan, nah, kita besoknya. Kita hari Arafah, mereka sudah lebaran. Nah, itu memungkinkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu memungkinkan. Kenapa? Karena kita menentukan ru'yatnya sendiri-sendiri. Tidak harus kemudian apa? Sama. Nah, ya, tergantung ru'yatnya. Kalau kita nggak kelihatan, ya bagaimana harus sama? Kita nggak kelihatan, mereka kelihatan, ya nggak sama. Kecuali sama-sama kelihatan. Hari ini kelihatan, maka besok berarti apa? 1 Dzulhijjah. Atau sama-sama tidak kelihatan. Ya, dua-duanya tidak kelihatan. Di sini nggak kelihatan, di Saudi juga nggak kelihatan. Maka besok masih tanggal 30 Dzulqa'dah. Ya, ini. Ya, jadi hari ini adalah tanggal 29 Dzulqa'dah. Kita melakukan ru'yat. Nah, nanti sore melakukan ru'yat. Nah, kalau kelihatan, maka besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, apa keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد wal fajr, dan demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi malam yang genap dan malam yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam ketika sudah mulai menyelimuti, wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah pada hal itu semuanya, ya, sumpah-sumpah itu bisa diambil hikmahnya oleh orang yang berakal. Nah, ini Allah Ta'ala memulai dengan sumpah-sumpah, ya, dengan makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita manusia, makhluk Allah, itu sumpahnya, kalau kita bersumpah hanya kepada apa? Allah, dengan Allah. Wallahi, ya, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, begitu. Tidak boleh kemudian orang sumpah dengan selain Allah, tidak boleh, ya. Demi Ka'bah nggak boleh, atau demikian nggak ada, ya. Kalau kita manusia harus sumpahnya, kita umat Islam sumpahnya apa? Dengan Allah. Tidak, jika tidak kemudian dengan nama Allah, maka tidak dianggap sebagai sumpah. Berarti namanya itu sumpah bohongan. Ya, demi Allah berarti apa? Dia mengatakan itu kalau kemudian memang
dia bersumpah, harusnya dia benar. Demi Allah saya melakukan ini, demi Allah saya tidak melakukan ini, gitu kan. Tidak boleh kemudian bohongan. Orang-orang Arab itu kan kadang sumpahnya, kalau di sana itu dikit-dikit sumpah demi Allah, wallahi, wallahi, wallahi. Kadang ada yang benar, ada yang nggak benar juga. Ya. Nah, kalau kita ya, kalau memang bersumpah demi Allah, maka apa? Harus dalam posisi yang benar, jangan ya dipakai untuk apa? Sembarangan. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Bersumpah dengan tumbuh-tumbuhan, bersumpah dengan hewan, bersumpah dengan waktu, ya, bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fajr, di sini disebutkan sumpahnya dengan apa? Waktu. Wal fajr, ya, dan demi waktu fajar. Berarti Allah ingin mengingatkan kepada kita pentingnya waktu. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Ada sumpah dengan wadduha, dan demi waktu duha. Wan nahari, dan demi waktu siang. Wal asr, dan demi waktu asar. Wal laili, dan demi waktu malam. Kalau kita amatin dari pagi sampai malam ada sumpah di dalam Al-Quran. Ya, dari pagi waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu asar, waktu malam. Disebutkan sumpah Allah tentang waktu. Kenapa? Agar kita ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kebanyakan manusia itu lalai dengan kesempatan waktu. Ya, kalau anak-anak muda waktunya habis untuk bermain-main, sehingga ketika tua dia kemudian berandai-andai, seandainya dulu waktu saya muda, ya, saya melakukan ini dan itu. Begitulah, ya. Kalau kemudian ketika sehat, ya, sehatnya dilakukan tidak untuk ibadah. Ketika sakit berandai-andai, seandainya dulu waktu sehat, gitu kan. Itulah kita. Makanya ya, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kalau sudah datang waktu malam, ada kesempatan untuk ibadah, maka jangan ditunda-tunda esok hari. Kalau di pagi hari ada kesempatan ibadah, maka jangan tunda untuk malam hari. Kenapa? Belum tentu esok hari kita sehat, belum tentu esok hari kita masih hidup, belum tentu esok hari ada kesempatan yang sama. Bisa jadi kemudian kita sibuk. Nah, itulah kita ini apa? Sering menunda-nunda sampai nggak terasa habis waktunya. Nah, habis waktunya. Saya kalau kemudian di rumah kan sering bilang sama anak-anak itu kan, ya, santri-santri, hafalin, iya gitu kan. Nanti sampai sebulan nggak dihafal-hafalin gitu kan. Nah, berlalu waktu, ya, tanpa terasa. Kayak kita sekarang tiba-tiba sudah, ya, bulan Dzulqa'dah mau Dzulhijjah. Kayak baru kemarin kita nyembelih kurban, sekarang sudah kurban lagi kan, begitu kan. Karena waktu itu akan terus berjalan, nggak akan menunggu kita kan. Kita beramal soleh, kita nggak beramal soleh, waktu akan berjalan, ya kan. Ya, kita manfaatkan dengan baik atau kita lalai, ketika itu waktu terus akan berjalan. Ya, kamu lakukan kebaikan, kamu tidak melakukan kebaikan, waktu akan berjalan, nggak nunggu kita, ya, nggak nunggu kita. Makanya apa? Lakukanlah sebaik-baiknya, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu. Wal fajr, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Ini demi malam-malam yang 10. Para ulama dalam memahami ayat ini ada 3 pendapat. Demi malam-malam yang 10, pendapat yang pertama adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu malam-malam yang 10 yang dimaksud di situ, malam 10 terakhir dari bulan Ramadan.
yang di situ ada kebanyakan turun Lailatul Qadar, yang ketika 10 hari terakhir Rasulullah sering melakukan iktikaf di masjid, ya, karena 10 hari yang menentukan. Sebagian ulama tafsir mengatakan walayalin ashar adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ulama tafsir lagi mengatakan bahwa 10 malam yang dimaksud itu adalah 10 malam pertama dari bulan Muharram. Sekarang kita Dzulqa'dah, besok Dzulhijjah, besoknya lagi Muharram. Kita berada di 3 bulan yang mulia sekarang ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Subhanallah, 3-tiganya mulia berurutan lagi. Tinggal kita ini, ya kita manfaatkan atau enggak gitu kan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3-tiganya apa? Mulia. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu adalah apa? 10 malam pertama dari bulan Muharram. Yang di situ ada, ya, istilahnya hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ya. Hari Asyura tanggal 10 Muharram disunnahkan untuk puasa. Hari Tasu'a tanggal 9 Muharram juga disunnahkan untuk puasa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, 10 malam yang dimaksud di situ adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, dan pendapat ini yang lebih kuat. Ya, pendapat ini yang lebih kuat, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, yang insya Allah kita akan memasukinya sebentar lagi. Ya, jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, 10 yang malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, 10 malam pertama dari bulan Muharram. Yang ketiga, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Ya, kenapa? 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ashri. Tidak ada hari-hari amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 ini, yaitu 10 hari dari Dzulhijjah ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat gandakan. Amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, itu apa? Pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Makanya kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, yang mungkin biasa puasa sunnah, lakukanlah puasa sunnah. Karena kalau besok masuknya adalah hari Senin, puasa Senin lah, gitu kan. Kemudian Kamisnya puasa lagi, ya, Senin berikutnya puasa lagi, 3 hari. Jadi kita puasa kalau dari awal, dari besok Senin, gitu kan. Atau kalau mungkin mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 pun juga disunnahkan. Kenapa? Karena masuk bulan-bulan yang dimuliakan, dianjurkan untuk puasa. Apalagi kemuliaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih daripada hari-hari yang lainnya. Sunnahkan untuk melakukan amal soleh apa saja, sedekah, baca Al-Quran, doa, zikir, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu apa? Pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini fadilahnya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, amal soleh yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya. Itu artinya apa? Amal soleh yang kita lakukan pahalanya lebih banyak daripada amal soleh yang kita lakukan di selain 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ini keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amal solehnya dilipat gandakan, pahalanya lebih banyakkan lagi. Yang kedua, kenapa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa?
Karena di dalamnya, di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ada hari yang paling baik dalam 1 tahun. Ada hari yang paling baik dalam 1 tahun. Kalau kita dalam 1 minggu ada hari yang paling baik dalam 1 minggu, hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Nah, itu dalam apa? 1 minggu. Makanya kemudian ada istilah Jum'ah berkah gitu kan. Kenapa? Karena ingin melakukan di hari yang baik, melakukan apa? Kebaikan di hari yang berkah. Maka dikatakan ada Jumat berkah, berbagi makanan yang lainnya, saling mendoakan dan yang lainnya. Ini apa? Waktu yang atau hari yang paling baik dalam apa? 1 minggu. Hari Jumat yang pertama, yang kedua ya setelah hari Jumat hari Senin. Itu kata para ulama begitu. Yang pertama hari Jumat, yang kedua adalah hari Senin. Lakukanlah kebaikan di hari-hari itu. Nah, kemudian dalam 1 tahun ada hari yang paling mulia. Itu apa? Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Nah, di sini kemudian orang bertanya kan, lah kalau kita beda hari Arafahnya dengan Saudi Arabia bagaimana? Lah iya nggak apa-apa, namanya beda menentukan kan, ya, beda penentuannya dari awal beda. Ya, kita katakan duluan, mereka belakangan, atau mereka duluan, kita belakangan, ya, namanya kita beda. Tetap kita apa? Menentukan hari Arafah atau awal Dzulhijjah kita sendiri-sendiri. Hari Arafah ini hari yang paling mulia. Afdalul ayyami yaumu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Rasulullah, sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi hari Arafah hari yang paling mulia. Makanya kemudian hari Arafah ini fadilahnya besar sekali. Hari Arafah fadilahnya besar sekali bagi yang sedang haji ataupun yang tidak haji. Fadilahnya besar. Apa di antara fadilahnya hari Arafah? Ya. Di antaranya apa? Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Fadilah yang pertama apa? Tidak ada hari Allah Ta'ala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka kecuali pada hari Arafah. Sehingga kalau bisa di hari Arafah itu perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar dari awal, dari pagi. Ya, kita sedang puasa karena kita tidak haji kan. Kalau yang haji tidak disunnahkan puasa, khawatir nanti tidak kuat dalam ibadah hajinya. Tapi yang tidak haji disunnahkan puasa. Ya. Maka apa? Di awal hari kita apa? Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena fadilahnya hari Arafah itu apa? Banyak sekali Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Ya. Jadi kalau kemudian di hari Arafah ini disebutkan dalam satu hadis, ma ru'iya syaitanu ya aswaru wala ahqaru wala adharu wala aghyadu minhu min yaumi Arafah. Tidak ada setan itu kelihatan kecil sekali, hina sekali, tidak ada kelihatan marah sekali kecuali apa? Dari hari Arafah. Kenapa? Karena banyaknya rahmat Allah yang turun dan ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Di setan yang menggoda hamba ini setahun gitu kan, ketika kemudian sampai hari Arafah
hamba yang muslim ini kemudian melakukan ibadah, mohon kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Setan yang setahun menggoda hamba ini, ya, kemudian ternyata di hari Arafah dosa-dosanya diampuni, maka kelihatan dia apa? Kecil, hina. Menurut dia ya, seakan-akan dia mengatakan setahun saya nggoda dia lama gitu kan, untuk ini dan itu, di hari Arafah diampuni dosa-dosanya. Makanya kalau masuk hari Arafah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fadilahnya apa? Dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, dibebaskan dari siksa api neraka. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau mungkin punya rezeki, maka bersedekahlah. Sebaik-baik sedekah, sedekah pada hari Arafah. Kalau kita nggak punya rezeki, maka apa? Berdoalah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Ya. Dan amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Puasa, puasa pada hari Arafah. Fadilahnya puasa hari Arafah. Fadilahnya puasa hari Arafah, kata Rasulullah, ahtasibu anna sawma yaumi Arafah ya yughfar ma qablahu wa ma ba'dahu. Saya berharap puasa hari Arafah itu ya meleburkan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Harapan Rasulullah SAW demikian, dari dosa-dosa kecil dileburkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilahnya 1 kali puasa di hari Arafah. Ya, ini sungguh luar biasa kemuliaan hari Arafah. Bahkan di hari Arafah ini turun firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, al-akmaltu lakum dinakum, aku, kata Allah, sempurnakan pokok-pokok agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan ni'mati, nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 3. Para ulama mengatakan yang sempurna dimaksud dalam ayat ini adalah pokok-pokok agama Islam, pondasi-pondasi agama Islam sempurna. Ya, bukan semuanya sampai pada rinciannya sempurna, tidak. Disinilah kemudian terjadi perbedaan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang sempurna itu apa? Pokok-pokok agama Islam, sehingga memungkinkan muncul apa? Masalah-masalah cabang yang baru, karena yang sempurna pokok-pokoknya. Masalah sholat, pokok-pokok sholat apa? Sudah sempurna. Tapi cabang-cabang dalam permasalahan sholat itu akan terus ada, kan? Akan terus ada. Sholat 5 waktu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tata cara sholat sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Secara pokoknya aturan sholat itu sudah jelas, tapi cabang-cabang masalah dalam sholat ini akan terus ada. Dulu tidak ada hukum sholat di atas pesawat, begitu kan? Nah sekarang ada sholat di atas pesawat. Dulu mungkin tidak ada sholat di atas di dalam bunker tempat. Kalau sekarang di Iran dan di Palestina, ya mereka sholatnya di dalam bunker itu, bawah tanah. Bagaimana? Ya kan, menghadap Ka'bah, Ka'bahnya ada di atas dia, nah, sedangkan bunker di bawah di dalam tanah, begitu kan? Atau sholat di atas pesawat, Ka'bahnya ada di bawah, dianya ada di atas. Bagaimana itu kan? Nah, ini kan permasalahan di dalam sholat. Ya, permasalahan dalam sholat banyak sekali muncul baru-baru gitu kan, belakangan. Nah, berarti apa? Permasalahan-permasalahan cabang itu akan terus ada, sehingga bagi mereka yang memahami bahwa yang dimaksud dengan pokok-pokok agama itu yang sempurna, memungkinkan muncul perkara-perkara yang baru, sehingga perkara-perkara yang baru ini ditimbang dengan timbangan syara', yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga mereka mengatakan memungkinkan seperti peringatan Maulid ya muncul baru setelah Rasulullah, ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan hadis, sesuai atau tidak. Ternyata sesuai, maka dikatakan perkara yang
yang baru yang baik. Bagi mereka yang mengatakan, oh sudah, semuanya sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Nah, inilah yang kemudian mereka mengatakan tidak boleh adanya peringatan Maulid dan yang lainnya. Kata mereka sudah sempurna semuanya, jangan ditambah-tambah lagi. Nah, kalau demikian adanya, maka banyak permasalahan-permasalahan yang baru, ya bagaimana mereka menyelesaikannya? Nah, padahal tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis rinciannya. Ya, rinciannya nggak ada. Dulu mengantarkan jenazah, Rasulullah dan para sahabat mengantarkan jenazah apa? Dengan ditandu, ya, jalan kaki begitu. Sekarang mengantarkan jenazah, ya pakai mobil gitu kan. Ya baru juga kan itu kan. Ya baru. Bagaimana kemudian dikatakan harus ditandu kalau kemudian jauh begitu? Ya yang nandu ya gempor gitu kan. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang baru itu muncul terus ada. Ya. Puasa ya dulu dari waktu terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekarang kalau kemudian orang sering berpergian, kadang memulai puasa di satu negara, mengakhiri di negara yang lain. Nah, ikut bagaimana itu kan? Dia tadi sahurnya di Indonesia, berbukanya di Saudi Arabia. Bagaimana itu kan? Nah, sudah jauh sekali kan? Nah, bisa jadi kemudian di atas pesawat sudah waktunya berbuka gitu kan. Nah, bagaimana ini? Ikut yang mana? Itu kan masalah-masalah yang harus dipecahkan, dan itu baru. Dulu kan nggak ada. Dulu ya perjalanan pakai onta, ya, pakai kuda. Ya, itu kan lama, ya, lama. Nah, sekarang cepat. Ya. Orang kalau kemudian mau cepat berbuka ya sudahlah. Ya, kalau mau cepat berbuka, mengawali puasa di Saudi Arabia, kemudian balik ke Indonesia, itu kan lebih pendek gitu kan. Ya, lebih pendek. Kenapa? Karena Saudi lebih lambat. Indonesia lebih cepat. Ya, kita sampai di atas pesawat aja kadang sudah maghrib duluan gitu kan. Nah, puasanya nggak sampai 11 jam. Ya, nggak sampai 12 jam, paling 9 jam sudah berbuka kita, gitu kan. Itu ya, jadi permasalahan-permasalahan itu akan terus ada. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun pada hari Arafah, di hari Jumat waktu itu, pada waktu haji wada. Nah, makanya ya, ini diantara kemuliaan hari Arafah. Nah, turun firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi hari Arafah, hari yang paling mulia, dibebaskannya banyak ya hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Hari Arafah disunnahkan kita puasa, fadilahnya diampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Hari Arafah, hari yang mulia karena turun firman Allah Ta'ala tentang kesempurnaan pokok-pokok ajaran agama Islam ini. Kemudian kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, kalau yang di Arafah kan mereka kumpul berdoa, menangis, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik hari-hari Arafah dan inti dari ibadah haji adalah apa? Wukuf di Arafah. Ya. Sedangkan kita yang tidak haji, apa yang harusnya dilakukan? Berdoa, berzikir, melakukan amal soleh. Sehingga dulu para sahabat dan ulama-ulama salafus sholih, mereka apa? Melakukan seakan-akan sedang meresapi ya, apa yang dilakukan oleh para jamaah haji di Arafah. Sehingga mereka apa? Mengumpulkan jamaah di hari Arafah itu, dikumpulkan. Terutama kalau kemudian ya di waktu sore sampai menjelang maghrib, dan kemudian berbuka bersama. Apa istilahnya? Istilahnya adalah at-ta'rifu bi ghairi Arafah. At-ta'rif bi ghairi Arafah. Melakukan acara Arafah bagi orang yang tidak berada di Arafah. Nah, gitu. Jadi itu ulama-ulama itu dulu gitu. Ya, jadi ngumpulin jamaah di masjid gitu kan, melakukan satu ibadah
ya, seakan-akan merasakan bagaimana agungnya hari Arafah itu. Bagi siapa? Bagi yang tidak berada di Arafah. Ya, dikumpulkan untuk berzikir, baca Al-Quran, kemudian ditutup dengan doa gitu kan. Setelah itu makan berbuka bersama. Karena apa? Karena hari Arafah kan disunnahkan untuk puasa bagi kita yang tidak haji. Itu ya, jadi dilakukan itu di sebagian masjid di sini juga di Jakarta dilakukan, sebagian majelis taklim juga melakukan. Itu namanya at-ta'rif bi ghairi Arafah, melakukan seakan-akan, ya, membayangkan, ya, ibadah di padang Arafah. Bagi siapa? Bagi yang tidak berada di Arafah. Ya, karena hari itu hari yang mulia. Ya, makanya kalau tidak bisa melakukan itu ya kita sendiri-sendirilah di rumah, baca Al-Quran, zikir, istighfar gitu kan. Setelah itu kemudian kita tutup dengan doa. Doa menjelang berbuka atau doa ketika di waktu maghrib hari terakhir, ya, di hari Arafah itu kita berdoa. Kemudian yang terakhir, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu ada hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha termasuk syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah ini, agama Islam ini, maka itu pertanda ada ketakwaan di dalam hatinya. Maka agungkan. Bagaimana? Dengan meramaikan takbir. Ya, di hari raya itu kan mengumandangkan, menggemakan, ya, membaca kalimat-kalimat takbir. Kemudian dengan memenuhi masjid di hari rayanya, memenuhi masjid untuk sholat Idul Adha, syiar agama Islam. Ya. Dan kemudian kalau bisa, ya, kita mampu, maka melakukan kurban, ya, di hari raya Idul Adha. Fadilahnya besar. Kalau kita bicara tentang kurban, fadilahnya besar sekali. Ya, dhahhu wa tayyibu anfusakum fa innahuma min muslimin yastaqbilu bi dhabihatihi al-qiblah illa kana damuha wa sufuha wa fartuha hasanatun fi mizani yaumal qiyamah. Dhahhu wa tayyibu, ya, berkorbanlah dan bersihkanlah diri kalian, karena sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat kecuali nanti darahnya, bulunya, isi perutnya, semuanya menjadi timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Bagi orang yang berkorban, berapa pahalanya? Banyak sekali. Semakin banyak darah yang keluar dari hewan kurban itu, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak bulunya, semakin banyak pahalanya. Semakin gemuk hewannya, semakin banyak pahalanya. Nah, ini kan orang berkorban, syiar Islam, ya, syiar agama Islam. Maka jika kemudian kita keluarkan harta kita kisaran 3.500.000 patungan beli sapi 7 orang dapat, atau beli kambing sendiri 3.500.000 pun juga sudah dapat. 3.500.000 dibandingkan dengan pahala yang begitu besarnya nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Kadang uang 3.500.000, ya, dalam satu hari udah habis. Enggak sampai 1 hari, 1 jam juga habis kalau, ya, kebutuhannya banyak begitu kan. Tapi kalau untuk kurban, apa yang kita dapatkan pahalanya nanti di akhirat lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Ya, berkorban. Ya, ini fadilahnya berkorban banyak sekali. Ya, makanya kalau kita punya rezeki, maka jangan pernah kita, ya, bakhil, kikir terhadap rezeki tersebut. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan ada pahalanya kelak di akhirat. Ya. Jadi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ada keistimewaan amal soleh di dalamnya, dilipat gandakan pahalanya. Ada keistimewaan hari Arafah dan ada keistimewaan hari raya Idul Adha. Saya mengingatkan, di hari raya Idul Adha malamnya jangan lupa berdoa. Siangnya kita hari Arafah berdoa, malamnya, ya, terutama sepertiga malam yang terakhir di hari raya, ya, besok hari raya, sekarang malamnya berdoalah.
Kata Imam Syafi'i, di antara waktu yang mustajab ya itu adalah malam hari raya Idul Adha. Ya, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan menutup dunia ini dengan husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin di antara jamaah ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat, ada ilmu, ada keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat untuk bisa melaksanakan ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan amal ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Kita pun juga termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.